Dosa jariah adalah dosa yang terus mengalir sekalipun orang tersebut telah meninggal dunia. Mengingat betapa bahayanya dosa jariah tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya jangan sampai terjebak hingga melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan channel Zikir Kunci Rezeki dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita sering mendengar istilah sedekah jariah. Itulah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. Kita akan tetap terus mendapatkan kucuran pahala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia akan terputus amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Riwayat Nasa'i dan Tirmizi. Sebagai orang yang beriman, yang sadar akan pentingnya bekal amal di yaumil akhir, tentu kita sangat berharap bisa mendapatkan amalan semacam ini. Ketika kita sudah tidak bisa beramal lagi, namun Allah tetap memberikan kucuran pahala karena amalan-amalan kita di dunia. Di samping ada pahala jariah, dalam Islam juga ada dosa yang sifatnya sama, yaitu dosa jariah. Dosa yang tetap terus mengalir sekalipun orangnya sudah meninggal. Dosa yang akan tetap ditimpakan kepada pelakunya sekalipun dia tidak lagi mengerjakan perbuatan maksiat tersebut. Betapa menyedihkan nasib orang tersebut. Di saat semua orang membutuhkan pahala di alam barzakh, dia justru mendapat kucuran dosa dan dosa. Anda bisa bayangkan penyesalan yang akan dialami manusia yang memiliki dosa jariah tersebut. Satu hal yang seharusnya kita pahami, bahwa yang Allah catat dari kehidupan kita tidak hanya amalan dan perbuatan yang kita lakukan, namun juga dampak dan pengaruh dari amalan dan perbuatan kita tersebut. Di mana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yasin ayat 12, yang artinya, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang mereka telah kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Lauh Mahfuz. Orang-orang yang melakukan amal dan perbuatan yang baik, Allah akan catat amal baik itu dan dampak baik dari amalan tersebut. Karena itulah Islam memotivasi umatnya untuk mengerjakan amalan-amalan yang memberikan pengaruh baik bagi masyarakat luas. Karena dengan demikian
dia bisa mendapatkan pahala dari amalan-amalan yang dia kerjakan, ditambah dampak baik dari amalan-amalannya. Sebaliknya, orang yang melakukan amalan buruk atau perbuatan maksiat, dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan yang dia lakukan, ditambah dengan dampak buruk yang ditimbulkan dari kejahatan yang dia kerjakan. Selama dampak buruk tersebut masih ada, dia akan terus mendapatkan dosa. Itulah dosa jariah, dosa yang akan terus mengalir. Mengingat betapa bahayanya dosa jariah tersebut, Rasulullah sampai mengingatkan umatnya agar berhati-hati, jangan terjebak melakukannya. Di antara sumber dosa jariah yang telah diperingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah: pertama, mempelopori perbuatan maksiat. Mempelopori dalam arti dia melakukan perbuatan maksiat tersebut di hadapan orang lain, sehingga banyak orang yang mengikutinya. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mencontohkan satu kebiasaan yang buruk, maka dia mendapatkan dosa dari keburukan tersebut. Dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Riwayat HR Muslim. Padahal orang tersebut tidak mengajak orang-orang di sekitarnya untuk melakukan maksiat seperti yang dia kerjakan, dan juga tidak memotivasi orang lain untuk melakukan perbuatan dosa seperti yang dia lakukan. Namun orang tersebut melakukan maksiat di hadapan orang banyak, sehingga akan mengikutinya dan menyebarkannya. Kedua, mengajak melakukan kesesatan dan maksiat. Dia mengajak masyarakat untuk berbuat maksiat meskipun dia sendiri tidak melakukan maksiat tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 25, di mana Allah menceritakan keadaan orang kafir kelak di akhirat. Mereka akan menanggung dosa kekufurannya ditambah dosa-dosa orang yang mereka sesatkan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya, siapa yang mengajak pada kesesatan, dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, dan tidak dikurangi sedikit pun. Riwayat HR Ahmad dan Muslim. Itulah pelopor kemaksiatan. Sepanjang masih ada manusia yang mengikuti perbuatannya, selama itu pula orang tersebut mendapat limpahan dosa, sekalipun sudah meninggal. Semoga Allah memudahkan kita untuk melakukan amal jariah dan menjauhkan kita dari dosa jariah. Amin. Demikianlah pembahasan tentang dosa yang terus mengalir walaupun sudah meninggal. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.